Halo semua, perkenalkan nama saya Irentiara Grace, NIM 4213321016, kelas PSPF 21A, mata kuliah Media Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membacakan materi media teks dengan menggunakan media audio dengan judul listrik magnet. Tujuan dari media teks ini ada dua, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis listrik magnet, dan yang kedua untuk mengetahui rumus-rumus dari listrik magnet. Yang pertama, hukum Lenz. Hukum Lenz adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang memberikan pernyataan tentang gaya listrik GGL induksi. Hukum Lenz memberikan penjelasan kepada kita semua mengenai bagaimana sih arah arus induksi yang terjadi akibat gaya gerak listrik induksi tersebut. Hukum Lenz biasanya digunakan dalam mesin listrik dinamis pada generator dan motor. Hukum Lenz yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Ferdinand Lenz pada tahun 1834 ini menyatakan bahwa jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Sama dengan min N kali gamma VB per gamma T, di mana epsilon sama dengan GGL induksi, N sama dengan jumlah putaran pada koil, gamma VB adalah perubahan flux magnet, dan gamma T adalah perubahan waktu. Yang kedua, hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum yang menggerakkan tentang pelajar dasar elektromagnetis. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektrode dengan muatan listrik yang digunakan. Pada dasarnya, hukum Faraday memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau fenomena induksi elektromagnetik. Bunyi hukum Faraday yaitu Faraday pertama, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Faraday 2, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Rumus hukum Faraday. Rumus hukum Faraday pertama yaitu W sama dengan E kali I kali T per F. Keterangan: W sama dengan massa zat yang dihasilkan, E sama dengan massa ekuivalen, I sama dengan kuat arus, T sama dengan waktu, F sama dengan tetapan Faraday, yaitu 96.500. Rumus hukum Faraday kedua yaitu W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Keterangan: W1 adalah massa zat 1, W2 adalah massa zat 2, E1 adalah massa ekuivalen zat 1, dan E2 adalah massa ekuivalen zat 2. Yang ketiga, hukum Gauss. Hukum Gauss ini ialah merupakan hukum yang menyatakan bahwasanya jumlah pada garis medan yang melewati suatu permukaan dengan sebanding dan dengan jumlah muatannya yang di permukaan tersebut. Pada umumnya, hukum Gauss ini dipakai untuk menghitung medan listrik yang dapat dihasilkan dari muatan yang geraknya sangatlah cepat dan muatannya juga dapat dipercepat. Bunyi hukum Gauss yaitu jumlah pada garis gaya medan listrik tersebut bisa menembus ke suatu permukaan yang tertutup, maka hal ini akan berbanding lurus dengan jumlah muatan dari listrik yang dilingkupi oleh permukaan yang tertutup. Rumus hukum Gauss. Pi E sama dengan theta per E0, di mana theta E sama dengan flux listrik melalui permukaan tertutup S yang mempunyai volume V, dan theta sama dengan total muatan terkandung dalam V. E0 sama dengan konstanta listrik.
Yang keempat, hukum Biot-Savart. Pada saat Hans Christian Ørsted melakukan percobaan untuk mengamati hubungan kelistrikan dan kemagnetan, Ørsted belum sampai pada tahap menghitung besar kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus. Perhitungan secara matematis baru dikemukakan oleh ilmuwan dari Prancis yaitu Jean Baptiste Biot dan Felix Savart. Berdasarkan hasil percobaannya mengenai medan magnet di suatu titik P yang mempengaruhi oleh suatu kawat menghantar dl yang dialirin arus listrik I, diperoleh kesimpulan bahwa besarnya kuat medan magnet yang kemudian disebut induksi magnet yang diberi lambang B di titik P. Rumus hukum Biot-Savart. B sama dengan mu0 N I per 2R. B sama dengan intensitas medan magnet, mu0 sama dengan permeabilitas ruang kosong, N sama dengan jumlah putaran, I sama dengan intensitas arus, R sama dengan radius. Yang kelima, hukum Coulomb. Pada tahun 1736 sampai 1806, Coulomb melakukan eksperimen untuk menentukan besar gaya tarik antara dua buah muatan. Hasil eksperimen Coulomb menyatakan 1. Jika dua buah muatan berbeda muatan didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua muatan tersebut. Begitu juga sebaliknya. 2. Besar gaya tarik antara kedua buah muatan adalah berbanding terbalik dengan jarak antara kedua buah muatan tersebut. Yang ketiga, besar gaya tarik antara kedua buah bahan yang bertumpuk pada besar muatan tersebut. Pernyataan Coulomb bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Rumus hukum Coulomb. F sama dengan K kali Q1 Q2 per R2. F sama dengan gaya listrik, K sama dengan konstanta Coulomb, Q1 Q2 besaran muatan, R sama dengan jarak muatan. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata atau perkataan yang kurang tepat atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.